Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli 'usrin yusra ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita dalam satu tempat, satu majlis, satu perkumpulan yang penuh dengan barakah. Kita minta kepada Allah tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang punya problem, Allah bereskan problemnya. Rumah tangganya dijadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada kekasih kita, idola kita, panutan kita, tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua senang, gembira, bahagia, bungah menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bulan lahirnya sudah lewat, bulan kelahiran Nabi sudah berlalu, tapi alhamdulillah kecintaan, antusias kita di dalam merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya jamaah Musalla Baitul Muttaqin, kita semua senang gembira. Anak mudanya ikut andil, ibu-ibunya ikut andil, bapak-bapaknya ikut andil. Semua satu di antara kita mengambil bagian, mengambil andil di dalam peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Mudah-mudahan siapapun yang punya andil, siapapun yang sudah berusaha, siapapun yang niat menggembirakan Nabi pada malam hari ini, mudah-mudahan nanti kita digembirakan lagi sama Nabi Muhammad. Nanti kita disenangkan lagi sama Nabi Muhammad. Nanti kita dibahagiakan lagi sama Nabi Muhammad. Apapun pengorbanan kita, baik harta kita, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, insya Allah Nabi nggak bakal melupakan itu semua. Karena Nabi mengatakan wa ana khairum mujazi, aku adalah orang yang paling tahu bagaimana cara membalas kebaikan seseorang yang ketika orang tersebut berbuat baik mengatasnamakanku. Kalau malam ini kita niatnya girangin hati Nabi, insya Allah yakin kita bakal digirangin sama baginda Nabi Muhammad. Namun hadirin hadirat, peringatan Maulid Nabi bukan cuma peringatan saja, bukan cuma ngumpul-ngumpul menjadi agenda tahunan saja, bukan menjadi kegiatan-kegiatan yang datang satu tahun sekali saja, tidak. Di belakang tertulis satu judul, satu tema, memperdalam rasa cinta pada Rasulullah dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan kita. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah tertera pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa?
suri tauladan yang baik, suri tauladan yang bagus, suri tauladan yang bisa dijadikan pegangan. Siapapun mereka, apapun profesi mereka, bagaimanapun asal mereka, apapun jabatan dan pekerjaan di dalam kehidupan mereka, kalau mereka mau senang, kalau mereka mau bahagia, kalau mereka mau gembira, maka contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang katakan, Allah yang telah memberikan solusinya, Allah yang telah memberikan jalan keluarnya. Apa? Mengikuti Nabi Muhammad. Sistem yang berlaku, sistem yang bisa dijadikan pegangan, aturan yang bisa dijadikan patokan, yang gak bakal pernah berubah dengan keadaan apapun, adalah sistem yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undang-undang apapun, peraturan apapun, mereka bisa saja merubahnya, dan mereka yang mengikutinya belum tentu mendapatkan solusi jalan keluar di dalam kehidupannya. Akan tetapi kalau sistemnya Nabi Muhammad, aturannya Nabi Muhammad tidak perlu dirubah, tidak perlu diotak-atik, mereka yang mengikuti, mereka yang menelaahi, mereka yang menjalankan akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat indah. Apa yang tidak ada pada diri Nabi Muhammad? Mau jadi pemimpin yang baik, Nabi sudah menjadi pemimpin. Kalau Nabi nggak berhasil, nggak mungkin Islam sampai kepada kampung ini. Nggak mungkin kita dalam keadaan sholat, ibadah kepada Allah. Mau jadi pemimpin rumah tangga, Nabi sukses di dalam rumah tangganya yang begitu luar biasa. Padahal istrinya nggak satu, Pak. Istrinya lebih dari satu, tetapi sukses. Kita sudah istri cuman satu, kerjaannya ngeluh tiap hari. Saya kira tadi di sana pengajian ini perempuan doang. Masya Allah. Depan perempuan, sono perempuan, belakang perempuan, dalam hati sampai datang ke sini. Ini laki-lakinya pada kemana ya haji? Pas nyampe ke sini ternyata banyak, tapi sayang wajahnya wajah tertekan semua kelihatannya. Wajah-wajah yang penuh tekanan ini. Entah tekanannya dari mana, mungkin dari istri-istrinya ya. Bu, cager. Alhamdulillah. Kasihan suami lu padeno. Wajahnya tertekan, banyak pikiran, banyak beban. Bininya padahal cuma satu, puyengnya minta ampun. Pak, mau sukses ikutin Nabi. Nabi sukses, berhasil. Padahal istrinya bukan satu. Bukan satu, tapi sukses. Mau ngikutin Nabi? Dan nyengir lu Pak De tanya. Lu mau ngikutin Nabi kagak? Ngikutin apanya? Bininya ya? Atau konsep kehidupan dalam rumah tangganya? Biar jelas ya Bu ya. Ngikutin Nabi. Apanya? Bininya Habib. Kagak bakal kuat. Satu aja beban bagi 4. Jangan. Jangan ya Bu ya. Kasihan Bu. Bu, sehat lu pada ya. Jadilah istri yang girangin hati suami. Ini pas ngaji aja mukanya kayak ditekuk Bu. Saya ngeliat ke kanan, ya Allah. Kagak ada girang-girangnya pisan. Bu, lu apain suami lu? Saya kasih tahu sama perempuan ya, ibu-ibu dengerin, para bini lu dengerin. Lu kok kasih amalan, mau masuk surga nggak? Jawab yang benar, mau masuk surga nggak? Perempuan, lu mau masuk surga kagak? Lu dengerin, lu amalin pulang, setuju? Gampang perempuan. Perempuan mah nggak kayak laki-laki, laki-laki mah susah. Wah, runtutan rentetannya panjang. Kagak segampang kayak perempuan. Perempuan simpel. Nabi udah ngomong, perempuan, istri mau masuk surga dari pintu manapun. Boleh. Apa? Kata Nabi Muhammad kuncinya, perempuan idza salat khamsaha. Kalau sudah salat 5 waktu.
Wasamat syahraha, puasa 1 bulan suci Ramadan. Wa hafizat farjaha, menjaga kemuliaan kehormatannya, enggak gampang celimatan ke sana, enggak lenjeh sana, enggak lenjeh sini. Ini kadang perempuan zaman sekarang lenjehnya di media sosial, Masya Allah. Lu perhatiin tuh laki lu pade, bini lu. Punya Instagram, foto pakai filter. Ada filter mukanya keping-pingan, ada filter mukanya model begini. Pas COD ternyata berbeda. Masya Allah, perempuan zaman sekarang luar biasa, muka bopeng jadi lurus. Tuh media sosial dahsyat. Filternya Pak, Masya Allah perempuan sekarang. Bu, jangan lenjeh ya. Ini pasang status ya perempuan sambil tiktokan kosno joget-joget di Jemal Gelo. Lo tahu Jemal Gelo, Jemal PA? Joget-joget kalau foto melel kayak anjing bulldog. Jangan, yang benar jaga kemuliaan seorang perempuan. Apalagi kalau sudah menikah. Kagak usah lu meletin tuh lidah lu. Apa yang mau dilihat? Jangan, mending cakep, bopeng, buduk, hidup lagi. La haula wala quwata illa billah. Perempuan kalau sudah menjaga kemuliaannya, kehormatannya, kemaluannya, gak sembarangan, gak gampangan dikomentarin sama cowok, kagak senang, marah. Dimakan kagak pasang foto sengaja. Biar apaan? Biar dikomentari, biar suami gua tahu gua masih banyak yang demen. Niat lu begitu kan? Jangan. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, nurut sama suami. Kalau istri sudah girangin suami, istri bahagiain suami, istri sudah menggembirakan suami, maka insya Allah apa kata baginda Nabi? Udkhulu jannata min ayyi abwabi syaa. Masuk surga sok dari pintu manapun yang dia mau. Surga misalkan punya 10 pintu, dia mau masuk pintu ini bisa, masuk pintu tengah bisa, pintu belakang bisa. Kalau laki-laki kagak bisa Bu. Bahkan Bu liatin, dengerin. Ibu-ibu nih yang udah nikah, yang udah punya suami, pas mau mati bilang sama suami begini, Neng besok mau mati, doain, ridhoin, ampunin salah-salah Neng. Itu kata suaminya, atuh buru-buru jangan besok Neng, sok ayeuna ge teu naon, mau mati mah ridho, girang, udah selamat terbebas dari perjajahan. Tuh kalau bini minta ridho sama suami itu pas mau mati, tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan kebahagiaan akhirat kecuali kematian. Enak nggak Bu? Enak gak? Mati duluan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kan sudah dikasih itu kuncinya Bu, pilih mana? Ibu-ibu yang duluan atau bapaknya yang duluan? Hah? Pilih mana lo? Kokom? Lu pilih mana? Pilih ibu-ibu duluan sebagai istri atau pilih suami yang lebih dulu meninggalkan kita? Lu jawab ya. Lu tanya cengenges kayak orang gila. Pilih mana? Suami pilih lu duluan. Yang perempuan egois ya. Kagak pernah mau ngalah dia. Itulah wanita Pak, maunya menang sendiri. Tadi saya jalan dikawal depan belakang, ada perempuan ibu-ibu, Masya Allah, udah mah lagi buru-buru kemari, sennya ke kiri, beloknya ke kanan, hampir ditabrak. Udah dikasih tahu Bu, jalan yang bener, dia ngomongnya lebih kencang daripada kita. Mendasar perempuan, Masya Allah, itu perempuan tuh. Tapi biar bagaimanapun, kita terlahirkan dari rahim seorang perempuan, nggak boleh kita salahin perempuan ya Bu ya. Masya Allah perempuan, Masya Allah, Masya Allah luar biasa. Bapak-bapak belum kuat gendong anak. Ayo punya anak bayi, saya punya anak bayi Pak. Baru ya mau 2 bulan. Tadi jalan tuh saya tuh sama bini saya tuh kan keluar.
Baru gendong setengah jam, berarti minta ampun. Kerasa kerem, ya kan? Baru setengah jam. Lah tuh bini kita gendong turun dari mobil, jalan, muter-muter keliling tuh beli kebutuhan. Ada 2 jam, kagak gonta ganti tetap di tangan kanan. Tangan kiri, maaf, dia gendong begini tuh, pakai apa tuh, kain. Kuat, kagak ngeluh. Saking kuatnya tangan kiri ngegendong, tangan kanan milih baju. Tuh perempuan. Ayo kita baru setengah jam, pindah kiri, pindah kanan. Lah ini kagak, 3 jam kuat, kagak ngeluh. Tangan kiri gendong, tangan kanan milih-milih. Hebat bu, sampai bisa bawa keranjang lagi bu. Dahsyat perempuannya Pak ya. Insya Allah. Sayyidina Umar, ada orang bilang, bapak-bapak di depan Sayyidina Umar, an-nisa'u syayatin khuliqna lana. Karena dia kesel kali suaminya punya bini bawel. Bininya bawel. Biasa, ya kan? Saya mau nanya, jawab jujur, lu jawab jujur, jangan bohong lu Pak. Awas bohong, gue bohong, gue doain bini bikin bawel. Ini kalau lagi salah paham, bini yang salah, udah jelas bini yang salah. Yang ngambek siapa jujur? Yang ngambek siapa? Yang ngadat siapa? Yang minta maaf siapa? Yang salah dia. Yang salah dia. Yang ngambek dia. Yang minta maaf, abis kita minta maaf cengenges sekarang bener. Iya, maafin ya. Mendasar geblek ya. Ya lu tahu no. Kasihan gua suami-suami muka tertekan, kagak ada bahagianya, Bu. Bu. Ini ngomong dulu sebelum ngaji, ntar ngaji lagi. Jam berapa ya? Enggak bawa jam gitu. Jam berapa ya? Pala lu jam 9 gua picek apa lu paling? Jam 9. Jam 11. 5 menit lagi beres ya. Lu tadi gua tanya, lu diem, sekarang gua bilang beres, lu ngomel. Ini kayaknya lu kasih pakan kroto kayak itu begitu. Gacornya minta ampun. Bu, Habib mau nanya. Habib tanya nih Bu. Perempuan harapannya pingin masuk mengidot lah. Gitu kenapa kompak lu pada? Pingin masuk surga, pingin jadi perempuan soleha, betul? Saya mau kasih kuncinya, mau nggak? Mau kasih kuncinya, mau nggak? Ini ciri-ciri perempuan ahli surga, perempuan soleha. Mau? Benar? Lu amalin. Gampang, cuman 3M. 1M yang pertama, tidak marah kepada suami. Bisa nggak? Udah, bisa aja dulu dah. Gimana kata lu nanti di rumah? Kedua, tidak membantah suami. Bisa? Kosna. 3, tidak meminta kepada suami. Gampang? Tidak marah, tidak bantah, tidak meminta. 3M. Tapi Pak, dengerin lu Pade, lu jangan egois. Tentang gua laki-laki, Bu, tenang. Kunci suami soleh, suami baik, suami tanggung jawab itu ada 3P. 3P. Apa? Kalau seorang istri nggak mau marah, maka jadilah seorang suami yang memiliki sifat perhatian. Setuju? Bu? Perhatian. P yang pertama, mau istri nggak membantah, harus jadi suami yang punya sifat. P yang kedua apa? Peduli. Peduli sama siapa? Sama istri. Pingin istri tidak meminta, jadilah suami yang peka. Maksudnya apa? Pingin punya bini glowing, beliin skincare. Setuju nggak? Setuju ya? Kokom Jubaidah di belakang ngoceh.
Dari tadi napa Bib? Kan kalau gitu kan enak gua ngaji gitu. Nah, Kom, sabar, gua belain lo. Pingin punya istri kelihatan menarik, beliin baju yang bagus, kan kasihan bini kita baju bagus cuma buat kondangan doang. Selebihnya ngadepin suami, ya Allah melel. Ya Allah kasihan Pak, karetnya udah overdosis. Lu beliin yang bagus, yang indah, biar wangi, kasih minyak wangi, kasih baju yang bagus, ya kan? Beliin tuh krim pagi, krim siang, krim malam, krim sore, krim subuh, krim duha, krim tahajud. Jadi biar kelihatan Pak, atasnya pink, sininya hitam. Kan bini zaman sekarang begitu. Mukanya Masya Allah glowing pink kayak orang ditabokin siang bolong. Tangannya sama lehernya hitam. Doakinya luar biasa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, kembali ngaji ya. Bu, ngaji ya. Jam setengah 12 euy. Cukup ya Bu ya? Gimana suaminya nggak ketekan, suaranya begitu. Lam. Masya Allah, garang-garang orang mari, Masya Allah. Kasih jangkrik sehari berapa kali Bu? Pak Bu, mau dapat yang namanya kebahagiaan contoh Nabi. Nabi pemimpin yang Masya Allah. Mau jadi seorang saudagar yang sukses contoh Nabi Muhammad. Nabi SAW saudagar yang sukses, pedagang yang hebat, pedagang yang luar biasa. Tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan, keculasan pada diri baginda Nabi saat berniaga kepada orang lain. Semuanya sempurna, pemimpin rumah tangga, pemimpin daripada agama, pemimpin daripada negara, pemimpin dari lembaga, pemimpin dalam segala-galanya. Nabi sukses dalam dakwahnya, Masya Allah, dalam kepemimpinannya luar biasa, karena Allah sudah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah nggak katakan suri tauladan, akhlak, tapi yang Allah kasih gambar adalah contoh suri tauladan bagi mereka yang mau baik, yang mau berhasil. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Jamet mau ngasih apa lo? Sehat tuh tong. Gue bingung panitia ngasih kelapa. Kan gue bingung minumnya gimana. Kadang-kadang ada aja panitia kerjaannya. Jadi hiasan doang, diminum kagak bisa. Gue pegang gede banget kelapa. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan panitia dan yang nyuguhin kelapa mudah masuk surga sama kelapa-kelapanya. Amin Allahumma amin ya. Hadirin rahimakumullah. Maulid Nabi setiap tahun kita bikin, betul? Ini musola tiap tahun kan? Benar? Bukan Wahabi kan ini musola? Kagak Wahabi kan? Oh, jelas, yang ngajarnya kiai, ustadz, sanatnya jelas. Walaupun kelihatannya dapat bangunan dana dari luar negeri, betul? Kan kelihatan bahasa Arab, ya kan? Betul? Tapi alhamdulillah tetap akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Tiap tahun nih musola bikin maulid, anak muda tiap tahun bikin maulid, Masya Allah. Ya, luar biasa. Yang perlu kita taruh dalam diri kita, itu hasil dari peringatan maulid itu apa? Apa yang kita bisa bawa pulang? Jadikanlah diri kita orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad. Jangan cuma ngaku doang. Orang mengklaim gampang. Gue mau tanya apa dulu Pak De? Lu kena presiden kagak? Jam lagu lu bilang kagak lu. Dapat beras juga lu tiap bulannya. Lagu bilang kagak lu kos. Lu kena presiden kagak? Jujur. Saya kena presiden. Siapa namanya? Nah, presiden lu tuh ya.
Salah gue di mana? Bener kan? Presiden siapa? Presiden lu pada kan? Hati-hati lu makar lu, kagak ngakuin presiden lu. Presiden lu pada tuh ya, setuju? Kenapa lu diam? Gue mau tanya sama lu pada, tuh Jokowi kenal nggak sama lu? Tahu nggak? Pernah mampir ke sini nggak? Duduk pernah nggak? Kenapa lu pilih PA? Lu kagak kenal, ketemu kagak, duduk kagak, foto bareng kagak, lu pilih juga. Nah. Ngeklaim kita kenal sama presiden, betul? Semua masyarakat Indonesia tahu siapa presiden Republik Indonesia. Siapapun bisa mengklaim kenal, siapapun bisa mengklaim suka. Pertanyaannya, mereka kenal atau tidak dengan kita? Kalau sedemikian rupa, maka taruh dalam diri kita, kira-kira kita ini dikenal nggak sama Nabi Muhammad? Apa yang bikin kita layak dikenal sama Nabi? Amaliyah apa yang bisa kita bikin hantarkan ke hadapan Nabi? Apa yang bisa kita digandeng nanti sama Nabi? Syafaat itu nggak gratis hadirin. Syafaat itu kagak murah. Butuh identitas pengorbanan yang perlu kita suguhkan kepada Nabi Muhammad. Orang bilang kenal Nabi, kenal. Cinta, cinta. Pertanyaannya, kita dikenal dan dicinta apa tidak oleh Nabi Muhammad? Itu harus kita tanamkan. Ya, itu harus kita taruh. Maka oleh sebab itu, cinta dengan Nabi adalah barometer keimanan seseorang. Cinta dengan Nabi tolak ukur imannya, kebahagiaan seseorang. Karena Nabi Muhammad katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Kata baginda Nabi, tidak sempurna iman seseorang, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada yang namanya kitab Allah, iman kepada yaumil akhir, iman kepada qadha khair wa syarri min Allah Ta'ala. Tidak sempurna iman mereka semuanya kalau mereka tidak mencintai aku dan menjadikan aku lebih ia cintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya, siapapun mereka harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai prioritas kehidupan kita. Mau dikenal sama Nabi, jadikan Nabi segala-galanya. Makanya bu, cinta sama suami boleh. Tapi jangan sampai cinta kita kepada Nabi Muhammad mengalahkan cinta kita kepada suami kita. Suami dicintain terlalu berlebihan buat apaan? Udah tidurnya ngorok, mau menang sendiri. Hah? Apa yang mau dibanggakan? Sama dengan istri kita, jangan terlalu berlebihan mencintai istri kita. Cintailah suami kita karena Nabi Muhammad, dan cintailah istri kita karena baginda Nabi Muhammad. Kalau tujuannya Nabi Muhammad, insya Allah Allah kasih kepada kita kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, yuk dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, jadikan Nabi Muhammad segala-galanya. Jadikan Nabi Muhammad sebagai tujuan hidup kita. Kalau Nabi Muhammad peduli kepada kita, bahkan Nabi Muhammad mengatakan, wallahi demi Allah, andai kata ada satu umatku tertusuk dengan satu duri, la ajidu alamatha fi qalbi, aku mendapatkan yang namanya alamah, sakitnya daripada rasa sakit duri tersebut di dalam hatiku. Jadi cintanya Nabi sangat luar biasa sama kita. Cintanya Nabi sangat hebat kepada kita. Maka waktu Allah turunkan satu ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, apa yang bikin kamu senang, apa yang bikin kamu puas, itu akan menjadi kesenangan dan kepuasannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi Muhammad minta? Itu tawaran emas daripada Allah. Senjata doa pamungkas. Apa yang Nabi Muhammad minta? Wallahi ya Rab, la arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah ya Allah, saya tidak mampu, saya tidak sanggup kalau ada satu di antara umatku berada di dalam nerakanya Allah.
Cintanya Nabi kepada kita sangat besar. Nabi senang, Nabi puas, Nabi bahagia kalau semua umatnya berada di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, masuk surga dengan Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad dan kumpul dengan Nabi Muhammad. Terakhir sebelum saya tutup, saat ini kita melihat bagaimana luar biasa keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Beberapa hari yang lalu ada satu rumah sakit. Di situ ada ribuan orang, Pak. Bahkan lebih daripada ribuan orang. Belasan ribu orang mengungsi, dirawat, diberikan kesehatan, nggak taunya dibombardir sampai menewaskan lebih daripada 900 jiwa orang, termasuk anak-anak kecil dan wanita. Sama siapa? Zionis Israel. Sekarang mereka sedang menjalankan yang namanya invasi darat, menyerang lewat jalur darat. Nggak tahu berapa orang yang akan dibunuh, berapa orang yang akan mati. Ini bukan lagi yang namanya pembunuh, bukan lagi perang, tapi udah pembunuhan massal. Hati-hati Pak, kalau kita cuma nonton doang, ngedoain doang, nggak ngedoain, nggak mikirin, hati-hati. Yang mereka perjuangkan itu adalah salah satu tempat tanah yang mulia yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Tanah yang istimewa, yang Allah sendiri katakan alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahkan sekitarnya. Masjidil Aqsa, tempat di mana Nabi Muhammad yang melakukan yang namanya Isra dari Mekah ke Palestina. Masjidil Aqsa, tempat di mana Nabi Muhammad pertama kali Mi'raj. Dari mulai Masjid Aqsa, yakni urujuhu ila sama wa ila sidratil muntaha hatta yatalaqi ma'a rabbil a'la. Perjalanan Nabi yang sangat panjang dari Masjid Aqsa naik langit 107 sidratil muntaha sampai jumpa dengan Allah. Tempat yang sangat mulia, yang sangat agung, mereka sedang perjuangkan, mereka sedang jaga itu semua. Dan mereka sedang berjuang, ditontonlah kita keadaan yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad mengatakan, man lam yahtim bi amril muslim falaysa minhum. Orang yang enggak punya peduli dengan saudara-saudaranya yang ada di sana, maka mereka bukan bagian daripada kaum muslimin. Orang yang enggak punya kepekaan terhadap saudara-saudara muslim, maka dia bukan bagian daripada mereka. Nah, ini malam saya mengajak jamaah semuanya, ayo pikirin mereka. Kita nggak bisa berjuang datang ke sana minimal dengan harta kita. Setidaknya andai kata kita nggak mau ngeluarin duit, pelit, nggak mau berjuang, setidaknya doain mereka. Jangan sampai kita nggak doain aja, tidak. Peduli pun tidak. Mereka sudah mewakilkan kita berjuang di Masjid Aqsa. Kita di sini hidup enak, Indonesia aman, nyaman, tentram, warganya senang. Kita tanya, Bapak Ibu pulang ke rumah tidur di atas bantal apa di atas yang namanya ubin? Jujur, di atas kasur apa di atas yang namanya ubin? Di atas kasur, empuk. Kalau punya AC, nyalain AC, nggak punya AC pakai kipas angin kalau lagi panas, betul? Mereka bukan lagi tidur di atas kasur, di atas bantal. Mereka tidur di atas bebatuan daripada runtuhan rumah mereka sambil meratapi rubuhnya, hancurnya bangunan-bangunan mereka. Jangankan tidur, jangankan terlelap dalam tidur mereka, mengejapkan mata saja hati mereka sudah antara mati ataupun hidup saat membuka mata. Kita sudah dikasih nikmat luar biasa. Makanya ini malam saya mau ngajak jamaah. Di sini yang hadir ada di antaranya tadi ada Ustadz Muji, dia salah satu pengurus FPI. Saya lihat beliau juga ataupun lembaga resmi, FPI salah satu lembaga resmi yang menyalurkan bantuan ke sana dan amanah. Saya mau ngajak jamaah ini sekarang untuk sama-sama partisipasi galang dana buat saudara kita di sono. Setidaknya bisa beliin minum buat mereka minum. Setidaknya bisa berikan suplai makanan buat mereka. Nih saya mau tanya lu Pade, nih yang datang kalau diajak buat barang-barang peduli saudara di Palestina mau apa kagak? Jawab yang benar. Awas lu pada pelit. Gue mau tanya, lu pengen masuk surga apa masuk neraka? Di kuburan pengen bahagia apa kagak? Awas lu nyumbangnya cuma 2.000 perak. Mana ada orang masuk surga 2.000 perak, Bu? Orang pelit kata Nabi. Orang pelit, al-bakhil, ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah,
jaribun minan nar. Orang yang pelit, kalau nyumbang cuma 2.000, kadang-kadang uang receh, udah 2.000 dikucel-kucel. Kan kasihan panitia, kasihan yang ngitungin. Dilurusin dulu, mending duitnya bagus, udah recek, kotor, kucel. Dibuka dikit, sobek. Mending gede 2.000-an. Orang yang pelit, jauh daripada yang namanya Allah. Jauh daripada namanya manusia. Jauh daripada namanya surga. Deket sama neraka. Hati-hati. Nyumbang maulid 2.000, paling gede 10.000, duitnya jutaan, pelit lu pade, mahal syafaat Nabi Muhammad. Bangun musola sampai bingung cari dana sampai luar negeri, malu lu pade punya warga banyak, duitnya sampai ke luar negeri. Minta, ajak mereka semua berkontribusi, jangan sampai cuma bisa bangun saja, memakmurkannya tidak bisa. Zaman sekarang ini maaf, harus ditegasin umat zaman sekarang. Kalau kagak ditegasin Pak Bu, yang namanya obat itu pahit apa manis? Pahit apa manis? Enak apa enggak? Nyembuhin apa bikin sakit? Itu. Kadang-kadang kita ada waktunya harus tegas ingetin umat. Pingin masuk surga, pingin hajatnya dikabul, pingin hidupnya tenang, nyumbang buat akhirat 2.000. Na'udzubillah min. Hati itu pade, minimal 100.000. Mikir lo 100.000. Ya dicopot emasnya nggak apa-apa lah. Lokasi Palestina. Bu setuju? Setuju nggak? Gua doain Bu 1 juta kali lipat diganti sama Allah. Amin, aminnya isi amin. Prakteknya boro-boro. Jubaidah. Ayo kita baca gosidah. Panitia mana? Nah, nanti kasihkan kepada Ustadz Muji, biar dia salurkan langsung kepada Hilmi atau lain sebagainya. Biar benar. Jamet. Tar dulu, lu main pakai kardus baik, lu duduk yang benar. Dari depan ke belakang, ya, depan ke belakang, ajak semuanya. Ini yang di dalam, tagihin, jangan belaga bego lu pada ya. Keluarin duit. Ayo kita baca qasidah bareng-bareng semuanya ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgiri الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين
أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan hajat kita. Ya Rab, tidak ada yang pulang dari majlis ini kecuali Kau ampunkan dosa-dosanya. Tidak ada yang pulang dari majlis kecuali Kau kabulkan hajat-hajatnya. Tidak ada satupun yang pulang dari tempat ini kecuali angkat derajatnya di sisimu ya Rab. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad, hamba-hamba yang merindukan dan dirindukan oleh Nabi Muhammad. Ya Rabbana, tidak ada satupun di antara kita kecuali Kau matikan dalam keadaan husnul khatimah. Kau hadirkan Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kami. Kau hadirkan Rasulullah membimbing, mentalqini, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, di dunia enggak pernah memandang Nabi. Di dunia tak pernah melihat, menduduk, mendengar daripada ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Kau jangan haramkan kami semua yang hadir ya Rab untuk duduk, memandang, melihat, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah, di barzah, di yaumil akhir. Ya Rabbana wajma'na wa ahbaban lana fi darika firdaus ya rajwana. يا ربنا واجمعنا واحبابا لنا في دارك فردوس يا رجوانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة وناجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحنا واعتنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن عذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الفقر إلى الغنى ومن الظل على يا ربي بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أحرق يهود والنصارى يا ربنا يا العالمين. اللهم اجمعنا يا رب وهم معهم يا رب في الدنيا والآخرة مع حبيبنا المصطفى محمد بحق ربنا. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah berikan dan apa yang disampaikan menjadikan wasilah kebahagiaan, keberkahan dan pengamalan untuk kita. Doakan saya panjang umur, sehat afiah dan senantiasa Allah istiqomahkan dalam menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairun jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.